teman-teman, sedikit penjelasan ya untuk performa individu teman-teman. Jadi masih ada beberapa orang yang belum bisa mencapai nilai 100%. Jadi di video ini akan saya jelaskan kenapa alasannya. Saya ambil contoh petugas atas nama Pak Abdul Aziz ya. Pekerjaan P0 dia itu nilainya masih 69,88%. Sementara kalau kita lihat di sini banyak sekali sudah sebenarnya pekerjaan P0 yang dia kerjakan, tapi nilainya masih kecil. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, teman-teman perlu perhatikan. Yang pertama, setiap pekerjaan P0 itu, ya kita ambil contoh di sini, pekerjaan tanggal 22 Maret, pekerjaan bidang non distribusi. Ya, SLA-nya itu 30 menit. Ya. Kemudian dispatch time-nya itu 15 menit. Ya. Nah, semua pekerjaan itu dispatch time-nya 15 menit ya kalau untuk P0. Dispatch time itu apa? Artinya itu adalah standar minimal. Jadi ketika P0 itu diterbitkan sampai dengan teman-teman merespon itu minimal 15 menit. Ya. Kalau teman-teman tidak merespon ya sudah, dia akan jalan terus antara dua. Pekerjaan itu akan terclose otomatis ya sendiri atau hilang dari handphone ketika dia sudah mencapai batas durasi maksimalnya nanti ya. Jadi dispatch time itu minimal 15 menit. Nah, kemudian ada koefisien P0. Koefisien P0 itu masing-masing pekerjaan nilainya berbeda-beda. Untuk pekerjaan bidang non distribusi itu nilainya 0,12. Kemudian ada durasi penugasan khusus. Durasi penugasan khusus ini adalah waktu teman-teman mengerjakan P0 itu. Ya, dari teman-teman terima sampai dengan teman-teman selesaikan. Kita ambil contoh Pak Abdul Aziz mengerjakan pekerjaan bidang non distribusi dalam waktu 6,85 menit. Sementara standar dispatch time-nya itu 15 menit. Ya. Standarnya aja 15 menit minimal ya, minimal waktu itu minimal untuk P0 itu diproses itu 15 menit ya. Tapi sudah selesai dalam waktu 6,85 menit. Lalu kenapa kalau diselesaikan di bawah 15 menit? Itu akan membuat standar durasi penugasan khusus teman-teman nilainya menjadi negatif ya. Nih, karena apa? Rumusnya adalah sistem akan menghitung durasi teman-teman mengerjakan dikurangi dengan dispatch time-nya, standar waktu minimumnya 15 menit gitu. Artinya di sini 6,85 dikurangi dengan 15, hasilnya minus 8,15. Kita hitung ya dengan kalkulator ya. Nih. 6,85 dikurangi dengan 15 minus 8,15. Nah, artinya di sini kalau udah minus berarti teman-teman udah salah ngerjainnya. Nilainya pasti udah nggak bakal maksimal ya. Terus kita lanjut ke performance penugasan. Ini penting teman-teman, performance penugasan ya. Jadi ini adalah pengali ataupun istilahnya bobot atau kualitas teman-teman menyelesaikan pekerjaan itu ya. Kenapa di sini 0,5 nilainya? Karena sistem akan membaca itu SLA dibagi dengan standar durasi tadi. Nah, di sini kita hitung ya, 30 dibagi dengan minus 8,15. Hasilnya minus 3,6. Nah, sorry ya. Nah, minus 3,6 nilainya performance-nya. Kenapa di sini 0,5? Karena batas bawahnya adalah nilainya itu 0,5. Batas atasnya adalah 1,5. Ya. Jadi kalau teman-teman dapat nilainya minus,
Setelah SLA dibagi dengan standar durasinya, ya performance-nya dapat nilai 0,5 pasti. Ya. Kenapa dapat nilai 0,5 itu jelek? Karena apa? Gini teman-teman, karena dia sistemnya dikali. Jadi misalkan 1 dikali 1 ya hasilnya 1. Tapi kalau 1 dikali 0,5 ya hasilnya 0,5 kan. Nah, jadi itu. Jadi pekerjaan teman-teman itu kalau nilainya 0 dari 1 ke bawah ya, itu akan jadi pengurang buat teman-teman. Ya. Karena apa? Untuk menghitung performa P0-nya teman-teman, itu rumusnya adalah koefisien pekerjaan itu di sini 0,12 dikali dengan performance-nya tadi dikali dengan koefisien unitnya. Ini rata semua 1,18. Maka didapatlah nilai 0,07. Nilainya jadi kecil sekali teman-teman ya. Kalau kita mau hitung ya, kita buktikan dengan hitungan manual ya. Ini kan sistem yang hitung, itu takutnya bilang error atau apa. Kita buktikan dengan hitungan manual. 0,12 koefisien pekerjaannya, kita kali dengan performance-nya tadi yang hanya 0,5. Kita kali dengan koefisien unitnya 1,18. Hasilnya 0,07. Artinya sistem sudah benar membacanya. Jadi teman-teman nggak perlu ragu sistem error, dihack. Nggak ada yang dihack, nggak ada yang error sistemnya ya. Semuanya berdasarkan memang teman-teman mengerjakannya dalam waktu berapa menit ya. Itu. Nah, inilah yang menjadi penyebab kenapa Pak Abdul Aziz ini sampai sekarang nilai P0-nya nggak bagus gitu loh, jelek. Itu faktor yang pertama ya, karena dia mengerjakan pekerjaan itu tidak sesuai dengan batas minimumnya atau dispatch time itu, kemudian batas atasnya SLA-nya ya. Jadi saran saya ya, kuncinya adalah kerjakanlah pekerjaan itu dengan batas waktu minimal 15 menit dan maksimal sesuai SLA-nya. Jadi kalau pekerjaan bidang non distribusi dispatch time 15 menit, batas maksimalnya 30 menit. Kerjakanlah dalam waktu di atas 15 menit dan sebelum 30 menit gitu. Artinya teman-teman di sini juga dituntut untuk bekerja secara tepat dan cepat gitu. Tapi tolong jangan hanya karena kejar waktu nanti sembarang hal yang difoto ya. Yang penting selesai dulu, jangan seperti itu, karena ketika teman-teman seperti itu juga bisa dibuka ya, evidensinya bisa ditarik, di-download. Kalau kedapatan teman-teman foto-foto asal aja ambil fotonya, ya teman-teman tetap akan dievaluasi gitu. Artinya teman-teman memanipulasi data di situ ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya, kuncinya tadi itu ya, kerjakanlah di atas 15 menit dan sebelum 30 menit untuk pekerjaan bidang non distribusi ya. Intinya patokannya adalah dispatch time-nya berapa, SLA-nya berapa untuk pekerjaan itu. Kalau teman-teman belum tahu, silahkan minta ke admin dan koordinatornya masing-masing ya. Bersama dengan koefisien ini juga ada semuanya. Jadi semuanya udah saya bagi waktu itu, saya suruh tempel masing-masing di meja PKT dan juga di mobil Yantek-nya ya, supaya teman-teman tuh tahu dan paham SLA-nya apa, pekerjaannya apa, kemudian SLA-nya apa ya. Kemudian selanjutnya apalagi yang menyebabkan Pak Abdul Aziz nilainya jelek? Ini satu nih, pekerjaan pemeliharaan ROW ya. Sudah berulang kali saya ingatkan bahwa teman-teman APKT bahwa pekerjaan pemeliharaan ROW ini jangan diberikan kepada teman-teman Yantek. Kalau mau mengerjakan patroli pohon ya, ganti dengan piket kehandalan ya. Jadi jangan terbitkan lagi P0 dengan pekerjaan pemeliharaan ROW karena itu nilainya 0
ya. Jadi teman-teman mau setengah mati kerjanya ya percuma, nilainya pasti akan dapat 0 ya. Jadi ini juga nih faktor kedua yang bikin Pak Abdul Aziz nilainya jelek ya. Kemudian faktor ketiga ada lagi, masih sama, pekerjaan pengisian CTT ya. Ini sama juga nilainya 0 gitu loh. Tolong diganti, ingatkan APKT-nya kalau memberikan pekerjaan ini pengisian CTT itu nilainya 0 ya. Jadi teman-teman mau capek bolak-balik habis bensin ya, percuma, nilainya 0 ya. Tolong terbitkan P0 yang lain. Kemudian juga salah satu lagi nih, pekerjaan listriku jangan dimasukin ya. Ya teman-teman tuh bukan petugas listriku, jadi makanya nilainya sini 0 koefisiennya ya. Jadi ingat, jangan terima pekerjaan listriku, cancel kalau terima pekerjaan listriku, atau APKT-nya bikinkan P0 pekerjaan listriku ya, tolong di cancel. Teman-teman APKT juga tolong diingat gitu ya, karena nilainya 0 di sini pekerjaan listriku ya, itu nilainya 0 ya. Nah, jadi faktor-faktor itu yang menyebabkan Pak Abdul Aziz ini pencapaian P0-nya itu masih rendah karena ketidakpahaman tadi. Satu, mengerjakan pekerjaan di luar batas minimum dan di luar batas atas pekerjaan atau SLA-nya. Kemudian mengerjakan pekerjaan yang koefisiennya 0 sehingga nilainya 0 gitu. Jadi atau dengan kata lain sia-sia ya. Nah, ini di sini juga ada nih pekerjaan tanggal 22 Maret pekerjaan listriku ya. Jangan diterbitkan lagi ya. Jadi di total ya ini ada yang 1,5, ada yang 0,5, ada yang 1,42 ya. Ya, usahakan maksimal mendapatkan nilai maksimal di 1,5 karena itu akan mendongkrak nilai performanya teman-teman ya. Tuh, kemudian itu untuk P0-nya. Kalau untuk WO-nya, pekerjaan dari Pak Abdul Aziz ini sudah bagus nih. Performance penugasannya rata-rata semua, hampir semua ya, seluruhnya itu 1,5 nilainya. Jadi ini udah maksimal di sini. Itu sudah maksimal ya. 26,53%. Kenapa cuma 26,53? Kecil. Karena dibagi dengan total hari kerjanya. Ya. Total hari kerjanya itu ya, cara ngitung total hari kerja itu dihitung aja tanggal WO sama tanggal P0-nya gitu. Berapa? Kalau di Pak Abdul Aziz ini tercatat 17 hari kerja di sistemnya ya. Gitu ya teman-teman. Jadi tolong ini jadi perhatian untuk yang selama ini masih mengerjakan P0 tanpa melihat SLA ya. Tolong setelah melihat video ini tolong diperhatikan ya, diatur strateginya ya. Tapi saya minta tolong jaga integritas datanya. Jangan sampai hanya untuk mengejar waktu ya di sistem atau di aplikasi, malah jadi memanipulasi data ya. Fotonya, evidennya sembarangan asal difoto, jangan ya. Karena kalau kedapatan seperti itu justru akan lebih berat sanksinya, karena ya udah pelanggaran integritas data ya. Yang namanya integritas itu nomor 1. Kalau terjadi pelanggaran atas integritas ya sanksinya pemutusan hubungan kerja ya teman-teman. Kemudian satu lagi info ya, bahwa pekerjaan P0 itu maksimal akan terclose dalam waktu 2 jam atau 120 menit nih. Kita lihat di sini nih ada 120 menit ya. Jadi kalau teman-teman terima terus teman-teman lupa close ataupun karena jaringan tidak bisa terclose, secara sistem akan di-close otomatis dalam waktu 2 jam ya. Jadi pekerjaan teman-teman itu tidak akan hilang untuk P0 ya. Tetap akan tercatat, terrecord, tapi hanya saja performance penugasannya nanti jadi 0,95 nilainya ya. Nggak terlalu kecil lah, 0,95 masih oke. Ya, walaupun juga sayang. Tapi ya mau gimana, misalnya kan karena terkendala jaringan ya sudahlah.
Yang penting teman-teman tadi kuncinya ya, kalau mengerjakan dalam kerja jaringan bagus ya, pekerjaan ini pastikan SLA-nya berapa, kemudian durasi teman-teman mengerjakannya berapa menit. Ya, mungkin itu cukup dari saya penyampaiannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang mendengar dan melihat video ini, terutama Pak Abdul Aziz. Terutama teman-teman yang masih belum 100% untuk performa individunya, agar segera diperbaiki setelah melihat video penjelasan ini. Oke, cukup sekian, terima kasih.